Halo teman-teman semua, sebenarnya kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kita akan membahas Basic of Communication. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Darwin Andira Putra Kusuma dari Indikator 269. Hai, saya Adelina dengan NIM akhir 285. Hai, perkenalkan nama saya Adila Jausia Lutria dengan NIM akhir 288. Saya Aulia Azmin ST dari NIM akhir 291. Saya dan kelompok 6 akan menjelaskan sedikit mengenai etika bertelepon di kantor. Nah, dalam komunikasi profesional terdapat konsep yaitu the 7 Cs of communication, yaitu komunikasi harus jelas atau clear. Nah, pesan itu harus mudah dipahami. Lalu yang kedua ada keys, yaitu ringkas. Artinya itu tidak bertele-tele. Yang ketiga ada konkret, itu spesifik. Nah, itu informasi itu disampaikan itu harus secara jelas dan nyata. Lalu yang keempat ada correct atau benar. Nah, benar itu menggunakan bahasa yang tepat dan akurat. Lalu yang berikutnya ada congruent atau yang teratur, yaitu penjelasannya penyampaian informasi harus tersusun dengan baik. Dan berikutnya ada konkret atau lengkap. Nah, informasi ini yang diberikan harus tidak setengah-setengah, jadi harus sesuai dan juga lengkap. Yang terakhir ada courteous atau sopan, yaitu menggunakan sikap dan bahasa yang ramah. Selain itu ada beberapa aturan dasar dalam menerima telepon di kantor, seperti mengangkat telepon maksimal nada dering yang ketiga, kemudian menyebutkan nama, perusahaan, dan juga identitas diri, serta menggunakan nada yang ramah dan sopan. Lalu kita juga harus mendengarkan dengan baik dan mencatat pesan penting, dan menutup percakapan dengan sopan. Nah, dengan menerapkan etika tersebut, komunikasi melalui telepon dapat berjalan dengan lebih profesional dan juga mencerminkan citra perusahaan yang baik. Selamat pagi, PT Sukses Makmur Abadi dengan Rina, Sekretaris Direktur. Ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Ibu Lina, perkenalkan saya Andi Pratama dari PT Nusantara Mandiri. Apakah saya dapat bicara dengan Bapak Budi langsung? Baik Bapak Andi, terima kasih telah menghubungi PT Sukses Makmur Abadi. Sebelumnya, boleh saya mengetahui maksud dan tujuan Bapak menghubungi beliau? Saya ingin mengkonfirmasi terkait jadwal pertemuan antara perusahaan kami dengan PT Sukses Makmur Abadi yang sebelumnya telah dibahas melalui email, tetap terkait kerjasama distribusi produk. Baik Bapak Andi, terima kasih atas informasinya. Mohon Bapak menunggu sebentar, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada Bapak Budi, apakah beliau dapat menerima telepon dari Bapak. Baik Ibu Rina, saya tunggu. Selamat pagi Pak Budi, mohon maaf mengganggu sebentar. Selamat pagi Rina. Ada apa? Saat ini ada telepon dari Bapak Andi Pratama dari PT Nusantara Mandiri. Beliau ingin mengonfirmasi jadwal pertemuan terkait kerjasama distribusi produk. Baik Rina, apakah beliau masih menunggu di telepon? Ya Pak, beliau masih menunggu. Baik, silakan sambungkan teleponnya kepada saya. Baik Pak. Terima kasih telah menunggu Bapak Andi. Saat ini Bapak Budi Santoso sudah bersedia menerima telepon dari Bapak. Saya akan sambungkan sekarang. Baik Ibu, terima kasih. Selamat pagi, dengan Budi Santoso dari PT Sukses Makmur Abadi. Apakah benar saya berbicara dengan Bapak Andi Pratama? Selamat pagi Bapak Budi. Benar. Sebelumnya saya ingin terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama, Bapak Andi. Sekretaris saya menyampaikan bahwa Bapak ingin mengonfirmasi jadwal pertemuan. Apakah masih direncanakan minggu depan? Betul Bapak, kami mengusulkan hari Selasa pukul 10 pagi. Kami juga akan membawa proposal kerjasama untuk nanti kita presentasikan Bapak. Baik, jadwal tersebut masih sesuai dengan agenda saya.
Apakah Bapak akan datang bersama tim? Ya Pak, saya akan datang bersama 2 orang dari tim manajemen dari perusahaan kami. Baik, kami juga akan menyiapkan beberapa data yang diperlukan untuk pembahasan nanti. Baik Pak Budi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bapak Andi. Kami tunggu kedatangan Bapak hari Selasa pukul 10 pagi. Selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Budi, terima kasih. Selamat pagi, PT Sukses Makmur Abadi dengan Rina, Sekretaris Direktur. Ada yang dapat saya bantu? Selamat pagi, sebelumnya saya Andi Pratama dari PT Nusantara Mandiri. Saya ingin berbicara dengan Bapak Budi Santoso. Saya sudah menunggu konfirmasi dari kemarin, tetapi masih belum ada balasan dari Bapak Budi. Baik Bapak Andi, terima kasih telah menghubungi kami. Mohon maaf apabila Bapak merasa belum mendapatkan informasi yang diharapkan. Boleh saya mengetahui lebih lanjut mengenai hal yang ingin Bapak sampaikan kepada Bapak Budi? Saya ingin menanyakan kepastian mengenai kerjasama distribusi produk yang sudah kami bahas sebelumnya. Hal ini penting bagi perusahaan kami. Baik Bapak Andi, terima kasih atas penjelasannya. Saat ini Bapak Budi sedang berada di luar kantor untuk menghadiri rapat. Namun, saya akan mencoba menghubungi beliau terlebih dahulu untuk menyampaikan bahwa Bapak sedang menunggu informasi. Mohon Bapak menunggu sebentar. Oke, baik, saya tunggu. Selamat pagi Bapak Budi, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Selamat pagi Bu Rina. Ada apa? Saat ini ada telepon dari Bapak Andi Pratama dari PT Nusantara Mandiri, Pak. Beliau menanyakan kepastian mengenai kerjasama distribusi produk yang sebelumnya telah dibahas. Beliau berharap dapat berbicara langsung dengan Bapak. Saat ini saya masih berada di luar kantor dan sedang menuju pertemuan berikutnya. Jadi belum bisa menerima telepon. Tolong sampaikan permohonan saya kepada beliau. Baik Pak, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada Bapak Andi? Sampaikan bahwa saya akan menghubungi beliau kembali setelah rapat selesai siang ini. Pastikan juga nomor telepon beliau sudah tercatat dengan benar. Baik Pak Budi, akan saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih telah menunggu Bapak Andi. Halo Ibu, bagaimana? Apakah saya bisa bicara dengan Bapak Budi Santoso? Mohon maaf Bapak Andi, saat ini Bapak Budi sedang berada di luar kantor dan sedang dalam agenda pertemuan sehingga belum dapat menerima telepon. Namun saya sudah menyampaikan pesan Bapak kepada beliau. Baik, jadi bagaimana Bu kelanjutannya? Bapak Budi menyampaikan permohonan maaf dan beliau akan menghubungi Bapak kembali setelah rapat beliau selesai siang ini. Agar tidak terjadi kesalahan, bolehkah saya memastikan kembali nomor telepon Bapak? Oke, baik. Sebenarnya nomor saya 088 0202 0877. Baik Bapak Andi, sudah saya catat. Kami akan memastikan pesan Bapak tersampaikan dengan baik. Terima kasih atas pengertian dan kesabaran Bapak. Baik Bu Rina, saya tunggu kabar dari Bapak Budi. Tentu Bapak, terima kasih telah menghubungi PT Sukses Makmur Abadi. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Sebagai kesimpulannya, etika bertelepon merupakan bagian penting dalam pekerjaan administrasi perkantoran. Nah, cara kita bicara, memberikan informasi, serta menanggapi telepon dapat mempengaruhi citra dan profesionalitas perusahaan. Oleh karena itu, seseorang administrasi kantor harus mampu berkomunikasi dengan jelas, sopan, dan juga profesional, baik saat menyampaikan informasi maupun ketika menghadapi keluhan dari klien. Nah, ada beberapa tips nih singkat dari calon praktisi administrasi, yaitu biasakan menggunakan salam pembuka dan menyebutkan identitas diri serta perusahaan saat menerima telepon. Lalu yang kedua, gunakan nada suara yang ramah, sopan, dan juga profesional dan jelas saat berbicara. Lalu yang ketiga,
Dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh penelpon. Tetap tenang dan profesional, terutama ketika menghadapi keluhan atau menelpon yang sedang berat. Lalu yang terakhir, catat pesan penting dan sampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Nah, dengan menerapkan etika tersebut, seseorang administrator kantor dapat membangun komunikasi yang baik serta menjaga hubungan profesional dengan klien dan mitra kerja perusahaan lain.